Poros maritim itu adalah ide strategis yang bertujuan untuk menjaminkan adanya hubungan antar pulau yang menjadikan atau mengembangkan di industri perikanan, yang memperbaiki fasilitas dan juga menjadikan laut sebagai pemerataan. Nah, menurut saya itu negara kami, negara Indonesia sebenarnya bisa loh menjadi poros maritim di dunia karena yang pertama, Indonesia itu adalah salah satu negara kepulauan dengan pulau yang terbanyak di dunia, yaitu 17.000 pulau. Kenapa sih ini menguntungkan? Karena dengan adanya banyak pulau, berarti kita semakin banyak tempat wisata-wisata yang bisa dikunjungi oleh negara-negara lain. Nah, dengan banyaknya wisata ini, kami dapat menaikkan perekonomian negara dan juga menaikkan devisa negara. Yang kedua, Indonesia itu adalah negara strategis karena diapit oleh dua benua dan juga dua samudra. Karena diapit oleh kedua itu, sehingga negara kami itu menjadi jalur perdagangan di dunia. Yang ketiga, negara kami ini kaya akan sumber daya alam. Negara kami ini adalah negara kepulauan atau yang bisa dipanggil juga archipelago. Sehingga negara kami itu memiliki dua kekayaan, yaitu kekayaan di daratan dan juga kekayaan di perairan. Keempat dan juga yang terakhir adalah negara kami, negara Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki penduduk terpadat di dunia. Keempat, yaitu sebanyak 250 juta penduduk. Dengan penduduk sebegitu banyak, kita bisa membangun dan juga mempermaju negara kami. Pendapat saya mengenai poros maritim dunia tentunya memiliki banyak keuntungan dan kerugian. Contoh keuntungannya adalah sebagai pemerataan dan pembangunan Indonesia, bebasnya aktivitas perdagangan Indonesia dengan luar negeri, dan ekonomi Indonesia semakin tergerak. Sedangkan kerugiannya adalah banyaknya imigran ilegal yang keluar masuk wilayah Indonesia dan menyebabkan permasalahan. Masyarakat Indonesia lebih tertarik pada produk luar negeri dan masyarakat Indonesia tidak bisa bersaing dengan produk luar negeri. Indonesia memiliki potensi besar menjadi poros maritim dunia. Mengingat Indonesia berada di daerah ekuator antara dua benua Asia dan Australia serta dua samudra Pasifik dan Hindia. Untuk dapat menjadi poros maritim dunia, sebaiknya sistem pelabuhan di Indonesia harus dimodernisasi sesuai dengan standar internasional, sehingga pelayanan dan akses di seluruh pelabuhan harus mengikuti prosedur internasional. Definisi poros maritim dunia menurut saya adalah di mana kita memanfaatkan atau menggunakan jalur perairan laut di suatu negara menjadi jalur transportasi agar dapat dilewati atau dilalui oleh kapal-kapal asing yang berasal dari berbagai negara, yang tentu saja dapat meningkatkan pemerataan berbagai wilayah di suatu negara. Selain itu, dengan menjadikan suatu negara menjadi poros maritim dunia dapat meningkatkan perekonomian di suatu negara, dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di negara tersebut, dan dapat memajukan negara tersebut. Karena untuk menjadi negara poros maritim dunia harus memiliki pelayanan dan akses berstandar internasional dan akan bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Dan saya yakin Indonesia pasti bisa menjadi negara poros maritim dunia karena Indonesia memiliki letak yang sangat strategis, yaitu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain letak yang strategis, Indonesia juga merupakan negara yang memiliki garis pantai terpanjang keempat di dunia. Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang memiliki 13.000 lebih pulau yang telah didaftarkan ke PBB. Selain itu, kita ketahui Indonesia juga memiliki kekayaan alamnya yang sangat berlimpah. Antara lain, sumber daya alam yang berlimpah, kekayaan alamnya di laut yang berlimpah,
jenis-jenis ikan yang sangat beragam di dalam laut, dan Indonesia juga memiliki pertambangan di bawah laut. Itu merupakan faktor yang dapat menjadikan Indonesia menjadi negara poros maritim dunia. Menurut saya, poros maritim dunia adalah sebuah gagasan strategis yang menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri sumber daya alam, penataan ruang laut dan diplomasi, dan lain-lain. Menurut saya, Indonesia dapat dikatakan sebagai poros maritim dunia. Mengapa? Karena Indonesia berada di daerah ekuator, yaitu di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, dan juga di antara benua Australia dan benua Asia. Namun sayangnya mereka belum dapat menggunakan laut kekuasaannya sebagai andalan bagi rakyat dan sebagai senjata bagi negara lain. Jadi menurut saya poros maritim dunia itu adalah sebuah ide untuk mewujudkan koneksivitas antar pulau, perkembangan industri, perikanan, perbaikan transportasi, ataupun menjadikan laut sebagai alat pemerataan. Nah, tugasnya adalah untuk mengatur segala hal yang berhubungan tentang laut. Menurut saya, Indonesia sebenarnya bisa dijadikan sebagai negara poros maritim dunia, karena Indonesia adalah negara kepulauan dengan pulau terbanyak, yaitu sekitar kurang lebih 17.000 pulau. Yang kedua, bidang perikanan di Indonesia melimpah dan lumayan maju. Yang ketiga, Indonesia terletak di posisi yang strategis, yaitu di antara dua benua dan dua samudra, di mana letak tersebut sangat pas untuk melakukan perdagangan. Dan yang keempat, sumber daya manusia dan sumber daya alam di Indonesia itu sangat banyak. Poros maritim dunia menurut saya adalah keadaan suatu negara yang dapat dijadikan koneksi menghubungkan satu pulau dengan pulau yang lain dan menghubungkan satu negara dengan negara yang lain melalui jalur perairan, dapat dijadikan ekspor impor yang menguntungkan bagi negara sendiri dan negara lainnya. Menurut saya, Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia karena Indonesia itu berada di daerah ekuator dan berada di antara dua benua Asia dan Australia, kemudian berada di dua samudra Pasifik dan Hindia, serta negara-negara di Asia Tenggara. Menurut saya, poros maritim adalah sebuah konsep strategi yang memiliki rencana pembangunan yang sangat kuat dan berjangka panjang, kurang lebih yaitu 25 hingga 50 tahun. Pembangunan kuat serta pembangunan menyertakan 3 elemental nasional, yaitu kekuatan ekonomi, kekuatan politik, dan kekuatan militer. Pembangunan harusnya dilakukan sepanjang haluan negara maritim serta melibatkan banyak sekali pihak, serta pembangunan 3 elemen kekuatan tersebut harusnya dikerjakan secara bersama berkaitan dan terpadu. Pembangunan tersebut tidak bisa fokus terhadap 1 atau 2 elemen nasional saja. Dan menurut saya, Indonesia bisa saja menjadi negara poros maritim atau negara maritim karena Indonesia memiliki banyak sekali keindahan dan sumber daya atau kaya akan sumber daya alam. Indonesia memiliki kawasan wilayah yang lebih luas, wilayah lautan yang lebih luas daripada wilayah daratannya, serta kaya akan sumber daya alamnya, bisa disebut juga sebagai negara maritim. Pada KTT ke-9 di Myanmar, Joko Widodo mengajak negara anggota KTT untuk bekerja sama maritim yang lebih damai, bukan untuk mendominasi atau merebut sumber daya alam maupun supremasi maritim. Bila semua upaya pilar pemerintah yang telah direncanakan berjalan dengan baik, maka Indonesia bisa saja menjadi negara poros maritim dunia karena Indonesia memiliki bentang alam yang sangat besar serta sektor
kemaritiman harus segera diwujudkan agar kedaulatan kesejahteraan NKRI terjaga serta terpelihara dengan baik. Serta Indonesia memiliki kekuatan militer yang sangat baik dan Indonesia berada di garis khatulistiwa yang kaya akan alamnya serta berada di 2 benua yaitu Asia dan Australia serta 2 samudra serta Indonesia bisa berada tepat di wilayah lalu lintas laut. Poros maritim merupakan sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan, industri perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, serta fokus pada keamanan maritim. Itu pengertian poros maritim menurut saya. Yang kedua, saya akan menjelaskan apakah bisa Indonesia menjadi negara maritim. Sebenarnya Indonesia itu memiliki potensi besar untuk menjadi proses negara maritim di dunia. Mengingat bahwa Indonesia berada di daerah ekuator antara 2 benua yaitu benua Asia dan Australia, berada juga di antara 2 samudra, Samudra Pasifik dan Hindia, serta negara-negara Asia Tenggara lainnya. Itu penjelasan menurut saya. Terima kasih. Jadi, pengertian dari poros maritim dunia adalah menjadikan laut sebagai pemerataan yang bertugas untuk penyelesaian batas maritim, penataan ruang laut dan diplomasi, pengembangan industri sumber daya alam, konektivitas laut, dan jasa kelautan. Lalu, apakah Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia? Menurut saya, Indonesia sangat bisa menjadi poros maritim dunia dan memiliki potensi yang sangat besar karena Indonesia terletak di garis ekuator yang terletak di antara benua Australia dan benua Asia dan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Menurut saya, poros maritim dunia itu sangat penting bagi kehidupan ekonomi karena dengan poros maritim dunia, hubungan antara pulau satu negara atau antara pulau satu atau dengan pulau satu negara dengan pulau negara lain mudah untuk saya berhubungan. Dan juga dengan poros maritim dunia, pembangunan untuk wilayah kelautan akan menjadi lebih mudah. Pertanyaan kedua, apakah Indonesia dapat menjadi poros maritim dunia? Menurut saya bisa karena posisi Indonesia tuh sangat strategis karena Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra itu menjadi tempat yang strategis untuk mengirim barang atau apa, dan Indonesia juga memiliki laut yang sangat kaya akan kehidupannya seperti berbagai macam ikan dan berbagai macam terumbu karang dan lain-lain. Menurut saya, poros maritim adalah gagasan untuk menjamin koneksi antara pulau-pulau, terus untuk mengembangkan perusahaan kendaraan laut dan juga perikanan. Dan alasan kenapa Indonesia sangat cocok untuk menjadi poros maritim dunia adalah karena posisi Indonesia strategis ada di tengah-tengah. Jadi posisi Indonesia sangat strategis untuk jadi poros maritim dunia, dan negara-negara lain mungkin akan lebih susah untuk jadi poros maritim dunia. Indonesia lebih cocok. Poros maritim dunia adalah sebuah gagasan strategis yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau. Apakah Indonesia bisa menjadi poros maritim dunia? Menurut saya bisa, karena Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki potensi besar untuk menjadi poros maritim dunia yang diakibatkan oleh pengembangan perkapalan, perikanan, dan juga keamanan maritim di Indonesia yang sudah sangat maju. Terima kasih. Maritim dunia menurut saya adalah suatu lokasi atau tempat yang memengaruhi segala kegiatan ekonomi yang terjadi di dunia ini. Dan menurut saya Indonesia mampu menjadi maritim dunia karena lokasinya yang sangat-sangat strategis.